Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Perkenalkan, saya dari kelompok 2. Hari ini kita akan membawakan presentasi makalah dengan judul Rancang Bangun Sistem Informasi Pengarsipan Surat Berbasis Web di PT Wana Mitra Permai Jakarta. Kita terdiri dari 5 orang, kawan-kawan semua. Yang pertama ada saudara Herlambang Priatmojo dengan NIM 19190052. Yang kedua ada saudara Muhammad Hadi Prasetyo dengan NIM 19190053. Yang ketiga ada saudara kita Muhammad Ferdiansa dengan NIM 19190070, serta saya sendiri David Tamu dengan NIM 19190080, serta ada saudari Safira Dwi Gustina dengan NIM 19190094. Presentasi hari ini dengan latar belakang sistem pengarsipan surat yang berjalan di PT Wana Mitra Permai masih menggunakan sistem manual. Semua kegiatan pengiriman, penerimaan surat, semua dicatat secara manual dan dilaporkan. Sistem seperti ini berpotensi menimbulkan permasalahan di waktu yang akan datang, antara lain informasi yang tidak up to date. Karena untuk membuat laporan membutuhkan langkah-langkah yang panjang, berpotensi terjadi salah input data dan juga faktor kelalaian manusia. Berikutnya ada kutipan dari Saifuddin atau Setiaji, perubahan dan dinamika masyarakat terutama dalam bidang arsip surat, dibutuhkan informasi yang akurat, cepat dan tepat. Olehnya kita ada deskripsi produk, rancang bangun sistem informasi pengarsipan ini yang berbasis web adalah sistem informasi pengarsipan berbasis web untuk mengatur pengarsipan. Sistem informasi ini dapat diantara lain mendata surat masuk, kemudian mendata surat keluar, kemudian melihat posisi kurir berada di mana, memberikan informasi surat yang telah terkirim. Kemudian manfaat dari sistem informasi pengarsipan berbasis web ini itu kita dimudahkan, memudahkan dalam proses dan pengarsipan surat masuk dan surat keluar secara tepat waktu. Berikut memudahkan dalam mengetahui kurir yang mengantar sebuah surat. Kemudian meminimalisir adanya kesalahan dalam pendataan arsip surat masuk dan surat keluar. Mempermudah dalam pembuatan laporan surat masuk dan surat keluar. Dalam metode penelitian, kita mengumpulkan data, di antara lain kita melakukan observasi, kemudian kita ada melakukan pun wawancara, kemudian kita ada studi pustaka. Dengan metode pengembangan sistem kita menggunakan software development life cycle dengan model waterfall. Terima kasih, demikian dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh kawan saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sistem informasi persiapan ini mulai dari pendataan data surat masuk, surat keluar, dan data pengiriman. Yang kedua, pencetakan laporan meliputi laporan data surat masuk, surat keluar, dan daftar pengiriman. Ada landasan teori. Yang pertama ada sistem informasi. Sistem informasi adalah kombinasi dari teknologi informasi dan aktivitas orang yang menggunakan teknologi itu untuk mendukung operasi dan manajemen. Yang kedua ada surat. Surat adalah komunikasi antara seseorang dengan seseorang yang dikehendakinya, yang berisi tulisan, pernyataan, suatu kabar, harapan, dan tanggapan yang sesuai dengan keinginan dari penulis surat tersebut. Yang ketiga ada pengarsipan. Pengarsipan merupakan sesuatu kegiatan yang penting selama suatu organisasi masih menjalankan kegiatan operasionalnya, baik kegiatan rutin maupun pengembangan. Selanjutnya ada website. Website adalah kumpulan halaman dalam suatu domain yang memuat tentang berbagai informasi agar dapat dibaca dan dilihat oleh pengguna internet melalui sebuah mesin pencari. Selanjutnya basis data. Basis data adalah kumpulan data dan informasi yang disimpan dan disortir pada komputer secara sistematis dan dapat diperiksa, diproses, atau dimanipulasi oleh program komputer untuk memperoleh informasi.
Selanjutnya ada metode waterfall. Metode waterfall adalah salah satu model dalam software development lifecycle atau SDLC yang mana menekankan pada fase yang berurutan dan sistematis. Ada peralatan pendukung sistem. Ada UML yang merupakan bahasa pemodelan perangkat lunak atau sistem dengan konsep pemrograman berorientasi objek yang dapat analisa dan menjabarkan secara rinci apa yang diperlukan oleh sistem. Ya, ada ARD adalah sebuah alat pemodelan data primer atau utama yang akan membantu mengorganisir data pada suatu proyek ke dalam entitas-entitas dan menetapkan hubungan antar entitas-entitas tersebut. Hasil dan pembahasan. Proses bisnis berjalan prosedur surat masuk. Surat masuk diawali dari pengirim atau kurir menyerahkan surat ke resepsionis, kemudian ke resepsionis mencatatnya di buku surat masuk. Selanjutnya resepsionis akan menelpon yang bersangkutan atau sang penerima. Kemudian sang penerima akan datang ke resepsionis untuk mengambil surat tersebut atau bisa juga diantar ke ruangan sang penerima atau by request. Dan presentasi dari Safira, hasil dan pembahasan prosedur surat keluar. Surat keluar diawali dari pengiriman menyerahkan ke resepsionis, kemudian resepsionis akan menginput data surat tersebut di buku pengeluaran surat. Kemudian resepsionis menghubungi kurir lewat telepon. Setelah kurir datang, surat akan dikirimkan ke tujuan. Prosedur pembuatan laporan pengiriman surat. Resepsionis membuat laporan pengiriman surat pada akhir bulan dengan melihat daftar laporan pengiriman surat pada bulan tersebut di setiap harinya. Proses bisnis usulan. Analisa kebutuhan software, yaitu 1. Admin dapat melakukan login ke sistem. Kedua, admin dapat melihat data surat masuk. Ketiga, admin dapat melihat data surat keluar. Keempat, admin dapat mendisposisikan surat keluar kepada user. 5. User hanya dapat melihat surat yang diposisikan oleh admin. 5. Admin dapat mengelola daftar messenger. 6. Terakhir, hanya admin yang dapat mengelola daftar admin sebagai hak akses sistem. Berikut adalah desain sistem, desain use case diagram. Next, berikut adalah desain activity diagram. Pengirim menyerahkan surat kepada admin akan menginput data berdasarkan surat yang diterima. Activity diagram prosedur surat masuk. Pengirim menyerahkan surat kepada admin menginput data prosedur surat yang diterima. Next, desain activity diagram. Mendiposisikan surat yang ada pada user. Next lagi, menerima surat yang diposisikan oleh admin. Saya Adi Prasetya menjelaskan tentang penjelasan makalah. Ya, selanjutnya ada desain antarmuka. Di sini ada gambar ERD diagram, ya, menggambarkan semua entitas yang ada di desain kami. Dan berikutnya adalah desain antarmuka halaman login. Di sini ada untuk halaman alamat email dan sandi, dan untuk melakukan login. Oke, dan berikutnya ada desain antarmuka register. Ya, di sini ada kolom nama, alamat email, sandi, dan kata sandi untuk melakukan registrasi. Berikutnya ada desain antarmuka halaman utama dashboard. Di sini akan menampilkan halaman utama setelah melakukan login. Berikutnya ada desain antarmuka surat masuk. Di sini akan menampilkan semua surat yang telah masuk yang dikirimkan oleh pengirim. Berikutnya ada desain antarmuka surat keluar. Di sini akan menampilkan surat-surat yang telah keluar. Ya, selanjutnya ada coding. Di sini ada codingan untuk halaman login. Bisa dilihat kami menggunakan login blade PHP untuk membuat halaman login. Ya, berikutnya juga masih untuk lanjutan coding dari halaman login.
Sekian dari saya. Terima kasih. Nama saya Muhammad Ferdiansyah dengan NIM 1911970. Saya akan menjelaskan tentang pembuatan kode program. Berikut adalah contoh untuk kode program halaman register. Berikutnya ada pengujian. Berikut adalah hasil pengujian black box testing halaman login. Berikut selanjutnya adalah hasil pengujian black box testing halaman register. Pemeliharaan 1. Spesifikasi hardware, yaitu ada CPU, prosesor Intel i3, RAM 2GB, hard disk 368GB, mouse, keyboard, dan monitor. Untuk spesifikasi software ada sistem operasi Windows 7. Untuk aplikasi web servernya ada Exam, PHPMyAdmin, dan Sublime. Untuk webnya, aplikasi web ada Google Chrome, dan Mozilla Firefox. Penutup. Kesimpulan, sistem informasi pengarsipan surat masuk dan surat keluar yang dibangun dapat mengolah data surat sesuai dengan yang diharapkan, yaitu pendataan surat, informasi surat, dan laporan surat masuk dan surat keluar. Pengarsipan surat masuk dan surat keluar lebih optimal dengan adanya sistem yang terintegrasi, sehingga waktu yang diperlukan dalam pengelolaan data surat menjadi lebih cepat. Berikutnya ada saran. Untuk penerapan sistem informasi ini diperlukan sosialisasi kepada admin dan user. Diharapkan sistem ini terus dikembangkan dengan penambahan fitur yang bermanfaat dan desain yang lebih menarik bagi pengguna. Sekian presentasi dari kelompok 2. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.